seorang sahabat Rasulullah yang pada waktu akan meninggal dunia tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadah karena beliau durhaka kepada ibunya. Sampai akhirnya Rasulullah pun mau membakar Alqamah hidup-hidup karena durhakanya kepada ibunya. Tapi ketika ibunya memaafkan semua kesalahan Alqamah, akhirnya Alqamah pun mampu mengucapkan 2 kalimat. Abang kenapa, Bang? Nggak apa-apa kan, Bang? Tolong lain kali kalau masuk itu ada yang namanya attitude. Ketok pintu, ucapin salam assalamualaikum supaya abang gak kesedek kayak barusan. Maaf ya, Bang ya. Nyunyun lupa. Tapi Abang nggak apa-apa kan, Bang? Gak apa-apa sayang. Untunglah. Kamu kok tumben kesini, ada apa? Kamu sama abang ya? Iya, itu mah udah pasti. Cuman ada hal penting yang harus Nyunyun sampein. Cuman apa ya, Bang? Oh, itu tuh. Vera, Bang. Abang kenal nggak Vera? Anaknya Bu Ira, tetangga kita. Vera, oh iya, iya tahu dong. Kenapa Vera? Veranya meninggal, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa sih? Kemarin abang tuh baru papasan loh sama Vera loh. Iye, orang meninggalnya juga dadakan kok tadi pagi. Kesetrum, Bang. Astagfirullahaladzim, kesetrum. Jenazahnya ada di mana ya Bu ya? Kok kita nggak ngeliat ya? Jenazahnya lagi dimandikan. Masya Allah. Bang, Bu, Ibu. Bu Siti kenapa? Kesetrum listrik, Bu. Kesetrum listrik lagi? Lagi? Maksud ibu? Tadi juga Bu Salma kesetrum listrik waktu memandikan jenazahnya Vera. Bahkan dia hampir pingsan, Bu. Kenapa Ibu nggak bilang dari awal? Ibu sengaja ya ingin membuat kami semua celaka? Maaf, Bu. Saya pikir kejadiannya nggak akan sama seperti itu lagi. Udah tahu jenazah anak ibu nyetrum. Kok masih nyuruh kami lagi yang mandiin? Ibu, tolong sudah ya Bu ya. Nggak usah berpanjang. Tahu Bu Ira sudah minta maaf. Dan alhamdulillah ibu-ibu sekalian gak kenapa-napa sekarang kan? Gak kenapa-napa gimana Pak Ahmad? Ibu ini kesetrum. Untung aja ibunya masih selamat. Bu. Sebentar, Ibu mau kemana? Terus siapa yang memandikan jenazah anak saya, Bu? Aduh Bu, lebih baik Ibu cari orang lain saja. Kami semua gak sanggup buat mandiin Bu. Ibu, tolong saya, Bu. Berapapun biayanya saya akan bayarkan pada Ibu. Tolong mandikan jenazah anak saya, Bu. Ini bukan masalah uang, Bu. Ini masalah nyawa. Untung aja kami masih hidup. Ibu. Pak Ustadz tolong saya, Pak. Tolong mandikan jenazah anak saya, Vera, Pak. Kalau bukan Pak Ustadz, siapa lagi? Maaf Bu, bukan saya tidak mau menolong. Tapi kan anak ibu perempuan. Bukan muhrim Bu, dilarang. Pak Ustadz, tolong saya, Pak. Tolong mandikan jenazah anak saya. Saya nggak mau menguburkan anak saya dalam keadaan yang tidak suci, Pak. Bu, insya Allah saya akan coba bantu ya. Jadi, Bu Ustadz mau memandikan anak saya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Ustadz. Terima kasih. Ibu, nanti Ainun juga bisa membantu ibu memandikan juga kok. Ya, Pak. Bang, maksudnya Nyunyun Bang. Bang. Simpit buat makan. Sumpit. Belepotan mukanya. Lu kagak usah pegang-pegang tangan lu bau gorengan. Penyembar nyembur udah kayak dukun aja. Baunya kayak mayat udah seminggu kagak dikubur. Saya dikagetin sama Pak Junet. Kalian dapat orderan tuh di blok F1. Ya ilah, baru aja makan gorengan udah galih lagi aja. Ntar nunggu habis makan nasi. Nanggung Pak Junet, ini lambung masih ada 3/4 lagi yang belum keisi. Udah ntar gak dapet duit lo. Berangkat. Ya. Bayar dulu. Pinjem duit buat bayar. Ada kembalian enggak? Ada. Pakai dulu. Pakai dulu. Pok, ada kembaliannya nggak? Ada. Pakai dulu, Pok. Kembalian. Yang belum siapa ya? Itu. Kembaliannya pakai dulu. Jangan nanya-nanya aneh aja.
Nur, kembaliannya simpen ya. Kan belum bayar. Kok minta kembalian? Aduh ya Allah. Aduh ya Allah, Nyunyun takut nih ya Allah. Jangan ganggu Nyunyun ya setan ya. Nyunyun kan cuma mau bantu doang. Ih. Astagfirullahaladzim. Ainun, ya Allah. Kamu gak apa-apa kan? Ainun. Ainun ini berapa Ainun? 2, Bu. Alhamdulillah kamu gak apa-apa. Kamu bisa bangun kan? Ayo pelan-pelan yuk. Pelan-pelan. Bisa berdiri. Oh. Ainun, Apa? Itu Bu, mayatnya Vera nyetrum lagi. Ainun, sebaiknya sekarang kamu istirahat dulu aja ya. Biar kami yang memandikan jenazah Vera. Ya udah kalau gitu Nyunyun istirahat dulu ya. Bu Ustadz, gimana caranya memandikan jenazah anak saya? Bu Ira yang sabar ya. Sebelum kita memandikan jenazah Vera, sebaiknya kita berdoa dulu memohon pertolongan kepada Allah, Bu. Karena hanya Allah yang bisa menolong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ustadz, biar saya saja yang memandikan jenazah anak saya ya Bu. Ibu kasih tahu gimana caranya Bu Ustadz. Ibu yakin? Insya Allah Bu Ustadz. Silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ustadz, saya nggak kesetrum, Bu. Alhamdulillah. Subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tuh, liatin udah mau gelap tuh awan tuh. Bentar lagi hujan nih. Buruan. Sabar ya Bu. Wah. Dulu diangkat poli. Bantu dong. Jangan kok. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Bang. Ada setrumnya, Pak. Telat ngomongnya. Akhirnya kejadian kan, Pak Ahmad? Astagfirullahaladzim. Gimana caranya ya? Kalau di antara kita tidak ada yang berani dan bisa mengangkat keranda jenazah ini ke pemakaman. Dari dulu kakak saya itu kerja nyusahin orang doang. Udah meninggal pun masih aja nyusahin. Azim. Randy, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Bagaimanapun juga dia itu kakak kamu, Randy. Ya tapi Randy malu, Bu. Randy malu punya kakak kayak gitu. Pak Ustadz, Pak Deden, Pak Ahmad. Jadi gimana nih? Pak Deden gimana, Pak? Oh ya, kardus. Kardus itu kan tidak menghantarkan aliran listrik, iya kan? Kita menggunakan kardus. Ya, rembesnya airnya nih. Hujan. Udah mau kemana? Hujan, Pak. Aduh, udah jangan kolokan deh. Sama hujan aja takut. Ya ilah, Bapak nggak ngeliat hujan apa? Kita neduh sebentar, ntar sakit. Iya, udah nggak usah cerewet. Ayo kerjain. Buset dah, Pak. Masya Allah. Tega banget dah hujan-hujan kita disuruh kerja juga ngegali. Pak,
tinggal timbang bentar, neduh sedikit. Ntar kita lanjutin lagi. Pak, di sini kalau hujan suka banyak petir. Alah, di sini nggak banyak petirnya, cuma satu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Dikasih selamat. Ada apa sih rame-rame? Ya udah tunggu, ambil minum dulu deh ya. Anget, Pak, kalau bisa anget, Pak. Kalau ada es, Pak, biar segar. Pada mesen lagi. Begap ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini Pak Junet gimana sih? Dibilangnya udah siap lubang kuburnya. Petugas yang galinya kemana, Bu? Ibu, saya bener-bener minta maaf. Saya bener-bener nggak tahu ternyata lubang kuburnya belum siap, Bu. Tolong maafin, Bu. Kenapa? Geter handphone. Halo? Assalamualaikum. Pak Junet di mana, Pak? Posisi. Tadi Bapak bilang ini sudah siap lubang kuburnya, kenapa belum siap, Pak Junet? Jadi ada kendala, Pak, di pemakaman. Hujan deras, terus petir menyambar-nyambar. Saya dan trio cangkul hampir tersambar petir. Petir? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pak Ahmad, Bapak, Pak Ahmad. Halo? Pak Ahmad kenapa? Pak Ahmad kesambar petir. Pak. Bu. Ya Allah. Bu. Maaf, Bu, sebaiknya kita tunggu di sana aja. Bahaya lagi hujan, Bu. Petir banyak banget, Bu. Saya mau nemenin anak saya. Ya, Bu, saya paham, Bu, kondisinya, Bu. Tapi tolong, ini lagi petir, Bu. Bahaya sekali, Bu. Bu, Pak Ahmad, aduh, banyak petir, bahaya. Mohon maaf, saya tak. Ini bahaya sekali. Bu, jangan, Bu. Jangan, Bu. Jangan. Kami kakak kabur, Edi. Ibu nggak bisa ninggalin dia sendirian di sana. Allah. Vera, ibu tega lihat kamu menderita, Vera. Jadi hari ini aku baru kerimbat. Nih lihat ya, rambut aku bos banget. Wangi. Sakit. Handphone gua. Ih. Mati. Ih, kok mati sih? Si Ibu habis ngepel, dia lantainya basah. Ibu! Ih. Ada apa sih Vera? Kok manggilnya teriak-teriak? Ih, lihat nih. Lihat. HP aku tuh rusak. Ya Allah, HP kamu rusak. Rusak kenapa? Pakai tanya lagi. Ini tuh semua gara-gara ibu. Kok gara-gara ibu? Pegang HP kamu aja ibu enggak. Ibu tadi habis ngepel kan? Lantainya tuh masih basah. Aku jatuh dan HP aku ikutan jatuh dan sekarang HP aku tuh rusak. Itu semua karena kamu itu kurang hati-hati. Pokoknya aku gak mau tanya, Bu. Ibu harus ganti handphone aku sama handphone yang baru.
Vera, kamu itu gak usah mikir yang macem-macem. Untuk biaya sekolah kamu aja ibu harus mikir. Bu, kalau ibu sampai nggak mau beliin aku handphone baru, aku nggak akan pernah mau sekolah. Astagfirullahaladzim, Vera. Assalamualaikum. Iya, dengan saya sendiri, Bu Ira. Dengan siapa ya saya bicara? Astagfirullahaladzim. Iya, Pak. Saya segera ke sana, Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu, kalau jalan itu hati-hati. Bu Ira? Ibu Ira kok mama jalan sendirian? Mau kemana, Bu? Bu Ira kenapa nangis? Vera. Vera kenapa, Bu? Sekarang saya harus ke Mall Tiara. Karena Vera ketahuan mencuri, Pak. Astagfirullahaladzim. Mau saya antar, Bu? Iya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Silakan. Ibu Ira, begini Bu. Anak ibu ketahuan mencuri HP, Bu. Berdasarkan peraturan di mall ini, barang siapa mencuri dan ketahuan, akan kami serahkan ke pihak berwajib, Bu. Pak, saya mohon, Pak. Tolong jangan bawa masalah ini ke kantor polisi. Anak saya ini masih kelas 2 SMA, Pak. Masa depannya masih panjang. Saya nggak mau masa depan anak saya bisa suram gara-gara masalah ini, Pak. Peraturan tetap peraturan, Bu. Harus kami patuhi. Tolong saya, Pak. Saya mohon, Pak. Kasihanilah anak saya, Pak. Saya nggak mau kalau anak saya itu di penjara. Biar saya aja di penjara. Saya rela, Pak, di penjara. Asalkan bukan anak saya. Bapak, tolong Pak kasihan Ibu Ira, Pak. Kan lebih baik kalau ini bisa kita selesaikan dengan cara damai. Lagian barangnya juga sudah aman kan dibalikan kan? Nggak ada yang hilang kan? Begini. Biar saya jadi jaminan. Kalau sampai Vera melakukan ini lagi, Pak, langsung saya menyeret Vera ke penjara. Saya jamin itu. Baik, Pak, Bu. Untuk kali ini, anak ini saya lepaskan. Terima kasih, Pak. Semoga saja Allah melindungi Bapak. Sudah sampai. Seneng banget sih. Vera, bukain pintu, Vera. Ibu mau bicara sama kamu. Vera, bukain ibu. Ibu mau bicara sama kamu, Vera. Udah ini ya. Vera. Kamu itu benar-benar keterlaluan, Vera. Ibu nggak tahu. Ibu nggak tahu harus ngadepin kamu seperti apa lagi. Vera. Pak. Maafin ibu, Pak. Ibu gagal mendidik Vera. Ibu. Ibu kenapa, Bu? Bu, Ibu kenapa, Bu?
buka, Kak. Kak Vera. Vera, kamu kemana? Kamu nggak siap-siap ke sekolah? Sekolah? Ibu tuh udah pikun. Aku nggak bakal sekolah sebelum ibu ganti HP aku yang rusak. Vera, tunggu. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu sama ibu kamu. Mau jadi apa kamu kalau kamu nggak sekolah? Ayo sekolah. Ibu itu bayar mahal untuk sekolah kamu. Ibu cuma mau kamu itu jadi anak yang pintar. Ibu. Kakak tega banget sih. Fisik lo. Kakak tuh udah sering banget nyakitin ibu. Hah? Lo anak kecil ya? Gak usah sosok nasihatin gue. Kak, aku nggak akan tinggal diem aja ya. Ngeliat kakak nyakitin ibu terus. Kakak tuh udah durhaka. Lu berani sama gue? Hah? Lu berani sama gue? Iya. Udah cukup. Karena kamu nggak boleh nyakitin adik kamu. Cukup, Vera. Awas lu ya. Mas, bisa lihat yang ini? Oh, yang ini ya, Bu. Bentar ya, Bu. Ini berapa ya harganya? Kalau ini harganya 4 juta, Bu. Ya Allah, kok mahal, Mas? Kan ini yang keluaran terbaru. Jadi wajar lah harganya masih tinggi. Mas, Iya? sebenarnya saya itu cari HP yang murah, tapi bisa internetan, ada? Yang bisa internetan ya? Oh, ini Bu ada. Ini bisa. Oh, ini bisa internetan. Iya, bisa, Bu. Harganya? Harganya Rp800.000. Ya udah, saya ambil Yang ini aja. Iya. Sebentar ya, Bu. Ya. Gimana? Kamu senang sama HP barunya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Vera, kenapa kamu banting HP-nya? Siapa juga yang mau pakai HP jadul kayak gitu? Oh. Atau ibu mau bikin aku malu ya? Ibu mau bikin aku diketawain sama satu sekolah? Iya! Bu! Maling aja tuh ogah dikasih HP kayak gitu! Vera, ibu membelikan HP ini dari uang tabungan umroh ibu, Vera. Semua ini ibu lakukan karena ibu ingin membahagiakan kamu. Tapi kenapa kamu balasannya seperti ini sama ibu, Vera? Bu, gak usah lebay. Gak usah lebay. Lo jaga ya mulut lo. Kalau Vera sampai ada di sini, lo semua udah pada ditampar bolak-balik, tau nggak? Emangnya lo pikir gue takut? Panggil sana ketua geng lo. Kalian gak malu apa punya ketua geng maling? Gue si Ogah. Wah, nyolot lo ya. Apa lo? Apa lo? Biasa aja. Biasa aja. Ini apaan sih? Masa mereka bikin gosip murahan kalau lo udah nyolong di mall, tau nggak? Ya emang mau nyolong. Lo hati-hati ya kalau ngomong. Kalau lo emang pengen cari ribut sama gue, itu nggak perlu ya nyebarin gosip murahan. Siapa yang ngegosip? Gue ngomong fakta. Emang lo nyolong kan di Mall Tiara? Kalau lo emang punya buktinya gue nyolong, apa? Punya nggak buktinya? Punya. Mana buktinya? Mana? Tinggal kita ke sana aja. Berani nggak? Hah? Ayo. Siapa tahu? Ayo. Udah. Yang nyolot. Udah, ayo. Hei,
Ngapain kalian ribut-ribut di situ? Ini udah waktunya jam pelajaran. Ayo masuk. Masya Allah, kenapa fotonya seperti itu? Ih, siapa sih yang nyuruh ibu masuk? Maaf, ibu kesini cuma mau mengingatkan kamu kalau sekarang sudah saatnya sholat maghrib. Bu, ibu tuh nggak perlu ngingetin aku. Aku tuh juga udah tahu. Udah deh, mendingan sekarang ibu keluar. Masya Allah Vera, sholat maghrib itu waktunya cuma sebentar. Lebih baik sekarang kamu sholat, kamu tinggalkan laptop kamu. Nanti kan bisa kamu terusin lagi. Allah itu jauh lebih penting. Mau aku sholat kek, nggak sholat kek, itu tuh bukan urusan ibu. Astagfirullahaladzim. Vera, sholat itu kewajiban. Dosa hukumnya kalau kamu tinggalkan. Dosa-dosa aku kan? Aku yang nanggung kan? Kenapa jadi ibu yang ribet sih? Mau aku masuk neraka kek? Masuk mana kek? Itu bukan urusan ibu. Vera, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Itu sama aja kamu itu menantang Allah. Ibu tuh bawel banget ya. Udah deh, mendingan sekarang ibu keluar. Ibu keluar, ibu keluar. Gila ya si Amel. Lihat deh. Iya ya, kalau kepala sekolah sampai tahu foto-foto ini, gue jamin Amel pasti bakalan di-DO dari sekolah ini. Iyalah, biarin aja dia di-DO. Biar dia tahu rasa. Gak nyangka gue dia bisa kayak gitu. Guys, kalian tahu gak sih? Pada kenapa tuh anak-anak? Kelakuannya tuh pada aneh-aneh banget, tau gak sih? Gue tuh lagi ngomong sama kalian. Gue gak sudi ya ngomong sama lo. Kalian tuh pada kenapa sih? Kesambet. Terus agak bilang deh lo ya. Semua anak-anak satu sekolah tuh udah pada tahu kelakuan bejat lo. Kelakuan bejat? Kelakuan bejat apa? Masih mau pura-pura? Di Twitter, Instagram, Facebook, foto lo tuh udah kesebar semua. Kalau lo tuh main sama om-om. Om-om? Apaan sih? Nih. Kalian dapet foto ini dari mana? Ini bukan akun gue. Gue gak pernah foto kayak gini. Kalau bukan lo, terus ini siapa? Sumpah itu tapi bukan gue. Pasti udah ada yang edit foto gue. Selebgram kita yang lagi eksis. Gimana nih? Rasanya main sama om-om. Jago omongan lo ya. Gak usah dorong-dorong deh lo. Song banget sih lo. Lo kan yang fitnah gue. Mel, lo ditinggal kepala sekolah tuh. Syukurin lo. Siapa suruh lo berani nantangin gue? Siapapun yang berurusan sama gue harus berani tanggung akibatnya. Attention, attention. Sini semuanya. Apa sih? Jadi gue and the gang mau bikin arisan gadget. Jadi siapapun nanti yang dapat arisan bakal dapet gadget terbaru. Wih, keren banget nih. Gue mau dong ikutan. Ih, gue juga mau. Gue juga mau dong. Iya dong. Oh, boleh. Siapapun boleh ikut arisan ini. Pacokannya bulanan apa mingguan? 2 minggu sekali. Jadi setiap minggunya kalian setor ke gue 50.000. Oke? Siap. Gimana?
Ini sih totalnya 7.750.000. Soalnya banyak yang ikutan dari kelas lain juga. Asik. Dengan uang ini, gue bisa beli handphone baru. Ya, untuk arisan, gue bisa beli gadget rekondisi kali ya. Lagian mereka juga gak akan tahu ini. Gue bisa dapat untung banyak. Jangan lupa ya nanti malam. Iya di KWM-nya. Ya awas lo jangan telat. Bentar dulu, bentar. Kamu punya HP baru? Dapat dari mana kamu uangnya? Ibu ngapain sih nanya-nanya? Bu, mulai hari ini, ibu tuh jangan lagi dia ngurusin urusan aku. Vera, ibu ini ibu kamu. Ibu yang lahirin kamu. Jaga sikap kamu. Kamu harus bisa menghormati ibu, Vera. Ibu gila hormat banget ya. Bu, percuma aku punya ibu. Tapi gak bisa menuhin kebutuhan aku. Astagfirullahaladzim. Jaga ucapan kamu. Ucapan kamu itu benar-benar menyakiti perasaan ibu, Vera. Allah bisa murka sama kamu. Astagfirullahaladzim. Hai guys, jadi hari ini gue mau nongkrong-nongkrong cantik. Tapi gue bete banget ya, kebiasaan banget ya. Dua cumi-cumi gue itu selalu datangnya telat. Bete banget kan? Oh iya, gimana penampilan gue hari ini? Lihat deh. Bagus kan? Oke kan? Nah, buat kalian komen dong. Please kalian komen, tapi no bully. Oke? Hai. Akhirnya dua cumi-cumi gue datang juga. Jadi buat kalian semua yang mau ikut sama kita, yuk buruan datang. Soalnya kita mau lanjut ke kafe. Ya kali. Ih, apaan sih sebel banget deh. Ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk bisa membimbing dan mendidik anak hamba, ya Allah. Bantu hamba, ya Allah. Tolong bukakan pintu hati anak hamba agar bisa menerima hidayah-Mu, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah. Vera, tunggu. Ini jam berapa? Kenapa kamu baru pulang? Mana ada anak gadis itu pulang jam segini? Bu, udah ya Bu, jangan mulai. Aku tuh capek, mau istirahat. Ya Allah, almarhum bapak kamu pasti akan sedih lihat kelakuan kamu seperti ini. Almarhum pasti akan nangis di alam kuburnya, Vera. Bu, ibu kok tahu banget ya soal kuburan? Kenapa ibu gak nyusul bapak aja sih? Biar gak nyusahin hidup aku terus, Bu. Astagfirullahaladzim. Ingat ya, Vera. Marahnya ibu itu adalah marahnya Allah. Murkanya ibu adalah murkanya Allah. Dan kesedihan ibu adalah kesedihannya Allah. Jadi jangan sampai Allah murka sama kamu gara-gara kamu selalu menyakiti hati ibu. Bosen, Bu. Vera! Langsung bounce. Vlog. Astagfirullah. Ih, kok mati sih? Oprek lagi. Halo guys, jadi aku mau cerita nih kalau misalkan aku baru beli handphone baru. Ya handphone aku tuh mahal banget loh ya. Tapi aku bete deh. Kenapa ya? Nyokap gue tuh kerjanya tuh marah-marah mulu, ceramah mulu. Deh,
Ingat ya, Fer. Marahnya ibu itu adalah marahnya Allah. Murkanya ibu adalah murkanya Allah. Dan kesedihan ibu adalah kesedihannya Allah. Suara Bu. Vera. Vera, bukain pintunya, Vera. 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 Kak buka, Kak. Vera, bukain pintunya, Vera. Kak buka, Kak. Lebih baik kamu dobrak pintunya, Vera. Ibu ingat cerita Alqamah, seorang sahabat Rasulullah yang pada waktu akan meninggal dunia tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadah karena beliau durhaka kepada ibunya. Sampai akhirnya Rasulullah pun mau membakar Alqamah hidup-hidup karena durhakanya kepada ibunya. Tapi ketika ibunya memaafkan semua kesalahan Alqamah, akhirnya Alqamah pun mampu mengucapkan 2 kalimat syahadah dan beliau meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Cukup sudah amarahmu, ya Allah. Ampunilah dosa anak hamba. Maafkanlah semua kesalahan anak hamba, ya Allah. Terima jasadnya. Bebaskanlah anak hamba dari siksa api neraka dan juga siksa kuburmu, ya Allah. Saya ibunya sudah memaafkan semua kesalahan anak saya, Vera, ya Allah. Hujannya reda, Pak. Udah hujan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hujannya reda. Hujannya. Alhamdulillah. Petirnya juga sudah tidak ada lagi. Bapak-bapak, ayo sekarang kita rapikan dan angkat jenazah Vera. Kita segera makamkan. Pamat, astagfirullahaladzim. Tuh, kalian tuh, Enggak apa-apa, Pamat. Enggak mati kan? kalian tuh pada dari mana sih? Katanya Pamat kesambar petir. Kagak gosong kan, Alhamdulillah saya nggak kenapa-napa. Sekarang saya minta kalian selesaikan galian itu. Siap? Siap, laksanakan. Ting, 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 ting. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lana zunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Sahalallahu laha tariqan ilal jannah. Allahumma hadha du'a'ana wa alaikal izabah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.